Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 PBAK. Kami di sini akan melakukan penyuluhan mengenai indeks persepsi korupsi atau IPK pada beberapa negara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir atau belakang. Tujuan dari penyuluhan pada kali ini yaitu untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai apa itu IPK dan seberapa penting IPK itu. Maka dari itu kami akan paparkan juga mengenai negara mana saja yang memiliki skor IPK tertinggi dan terendah. Langsung saja kita ke video berikut. Cek itu. Transparency International adalah organisasi non-pemerintah yang berskala internasional yang memerangi ketidakadilan yang disebut korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dihasilkan oleh organisasi ini adalah survei yang disebut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Transparency International melibatkan 180 negara dalam surveinya berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai tingkat korupsi di lingkungan pejabat publik atau politik. Di dalam IPK ini terdapat nilai skor, yakni dari 0 sampai 100. Jika suatu negara mendapatkan nilai skor yang kecil, maka negara tersebut dikatakan sebuah negara yang korup. Begitupun sebaliknya, jika negara tersebut mendapatkan angka nilai skor yang besar, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara yang bersih dari korupsi. Indonesia berada di peringkat 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di tahun 2021. Bukan suatu hal yang perlu dibanggakan, karena IPK menjadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Semakin kecil skor IPK, maka semakin minim pula kepercayaan publik terhadap negara tersebut. Pada survei IPK 2021, dengan langganan juara yaitu diantaranya Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Kelima negara itu mendapatkan skor 85 sampai 88 yang artinya hampir bersih dari korupsi. Nilai yang mendekat ini turut menggerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan IPK global. Indonesia kini berada di posisi 96 dalam 180 negara yang sebelumnya yaitu 102. IPK Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya pada tahun 2019 sebesar 40. Lalu nilai tersebut turun sebesar 3 poin menjadi 37 pada tahun 2020. Adapun grafik IPK tertinggi dan terendah di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan data beberapa negara yang diambil dari 180 negara pada tahun 2019 dengan indeks persepsi korupsi tertinggi dan terendah. Dengan keterangan angka 100 menunjukkan bebas korupsi dan angka 0 menunjukkan tingginya korupsi. Adapun terdapat 6 negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi atau dalam artian tingkat korupsinya itu rendah, yaitu peringkat pertama negara Denmark dengan angka skor 87/100, peringkat kedua negara New Zealand atau Selandia Baru dengan angka skor 87/100, peringkat ketiga negara Finland atau Finlandia dengan angka skor 86/100, peringkat keempat negara Singapura atau Singapura dengan angka skor 85/100, peringkat kelima negara Sweden atau Swedia dengan angka skor 85/100, peringkat keenam negara Switzerland atau Swiss dengan angka skor 85/100. Kenapa 6 negara tersebut termasuk dalam kategori indeks persepsi korupsi tertinggi atau tingkat korupsinya itu rendah? Karena 6 negara tersebut cenderung memiliki kebebasan pers, keleluasaan akses terhadap informasi, standar integritas yang kuat, dan sistem peradilannya itu
independen. Selanjutnya, terdapat 5 negara dengan indeks persepsi korupsi terendah, atau dalam artian tingkat korupsinya itu tinggi, yaitu yang pertama, negara Venezuela, menempati pada peringkat 176 dengan angka skor 16/100. Yang kedua, negara Yemen atau Yaman, menempati pada peringkat 177 dengan angka skor 15/100. Yang ketiga, negara Syria atau Suriah menempati pada peringkat 178 dengan angka skor 13/100. Yang keempat, negara South Sudan atau Sudan Selatan menempati pada peringkat 179 dengan angka skor 12/100. Yang kelima, negara Somalia menempati pada peringkat 180 dengan angka skor 9/100. Kenapa negara tersebut dalam kategori indeks persepsi korupsi terendah atau tingkat korupsinya itu tinggi? Karena 5 negara tersebut memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu buruknya institusi publik macam polisi dan pengadilan, masifnya penyuapan, pemerasan, sampai penyalahgunaan anggaran oleh pejabat pemerintah. Dapat disimpulkan, semakin kecil angka skor suatu negara dalam indeks persepsi korupsi atau IPK, berarti semakin besar pula tingkat korupsinya. Dan sebaliknya, semakin besar angka skor suatu negara dalam indeks persepsi korupsi atau IPK, berarti semakin kecil tingkat korupsinya. Jadi pada video tersebut dapat kita simpulkan bahwa IPK atau indeks persepsi korupsi merupakan suatu skor nilai rujukan pada tingkatan korupsi suatu negara. Semakin kecil skor IPK suatu negara, maka semakin minim pula kepercayaan masyarakat terhadap negara tersebut. Dan sebaliknya, jika skor IPK tersebut tinggi, maka dapat dikatakan negara tersebut hampir bersih dan bebas dari korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.